orang berani ngirim surat minta dihentikan penyidikan lucu. Pak Firly saya pikir selama ini kan orang paham hukum lah. Di kepolisian lama, di KPK lama. Masa menghentikan penyidikan dengan surat? Ya kan? Meminta kepada ini menghentikan dan sebagainya gitu. Dia kan ngirim surat ke Pak Kapolri ya kan? Kemudian ke Kapolda gitu ya, tembuskan dan sebagainya. Jadi Pak Harun Masiku belum tertangkap. Oke. Saya teringat sekitar 3 tahun yang lalu. Ya Bang. Saya pernah bicara bahwa semasa pimpinan KPK sekarang ini, Harun Masiku tidak akan tertangkap. Wah, tinggal menunggu waktu. Berarti tinggal seminggu lagi kan? Iya kalau tertangkap, abang ini harus kemuliaan. Potong kambing. Artinya kalau lewat dari tanggal 20, berarti apa yang saya katakan benar. Betul gitu, Bang. Waktu itu Firly dan kawan-kawan. Artinya saya yakin pimpinan yang lain ini juga kurang lebih hampir sama semangatnya sama Firly. Koruptor dimanjakan di negeri ini ya kan. Berat. Terlalu manja ya kan Bang. Dari sisi hukuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini terkait dengan Hari Anti Korupsi Hakordia. Tentunya kita tetap membincangkan bagaimana masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan bersama dengan kita kali ini ada kembali Yudi Purnomo Harahap. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang, luar biasa, selalu sehat, semangat untuk Indonesia negeri kita tercinta. Apapun yang terjadi. Apapun terjadi. Kalau korupsinya banyak gimana ya? Apapun kondisinya, apapun kondisinya. Nah, kalau bagi Yudi ketika korupsinya banyak tantangan itu. Itulah. Tantangan. Ini harus dilawan ini. Itu yang menarik Yudi. Iya, hidup kan masa semangatnya. Zona nyaman terus Bang ya kan? Luar biasa. Baik Bang. Terus gini Yud. Ya Bang. Kalau kita bicara mengenai Hari Anti Korupsi yang tahun sekarang ini 2024, kita kan dihadapkan dengan kondisi KPK ya, tapi sudah terpilih pimpinannya 5 orang, semoga bisa menguatkan kembali. Iya Bang. Terus banyak lagi hal lain yang menjadi PR, di antaranya perkara-perkara yang besar yang harusnya dituntaskan. Di situ masih banyak kasusnya pimpinan KPK yang ketua KPK Firly Bahuri juga belum selesai kan. Ya. Belum lagi kasus Harun Masiku ya. Dan banyak lagi yang lain, dan kasus-kasus besar di Kejagung juga sedang banyak yang berproses. Tentunya kita mendorong agar semuanya bisa dituntaskan. Terkait dengan penanganan perkara kasus-kasus besar, Yudi ada catatan, ada hal-hal yang bisa disampaikan? Ya tentu ya di Hari Anti Korupsi Sedunia ini Bang, saya kemarin ini ya nge-tweet ya kan, kalau seharusnya tema Hari Anti Korupsi Sedunia kali ini tapi negerinya Wakanda Bang. Adalah apa dong temanya? Koruptor dimanjakan di negeri ini ya kan. Terlalu manja ya kan Bang. Dari sisi hukuman ICW aja kan mengatakan 2023 ya Bang, 40 bulan ya. Artinya cuma 3 tahun ya kan, 4 bulan ya rata-rata. Ya. Kemudian mereka pun sudah bisa menikmati remisi ya kan, karena tidak ada pembatasan lagi karena PP 99 kan sudah dicabut ya. Artinya bahwa mau mereka justice kolaborator mau tidak mempunyai hak yang sama. Artinya apalagi yang membuat korupsi menjadi kejahatan yang luar biasa ketika hukum pun akhirnya menyamakan. Ya, saya pikir cabut aja korupsi, kejahatan luar biasa. Saya katakan bukan kejahatan biasa, tapi di bawah biasa Bang. Karena apa Bang? Begitu mereka keluar dari penjara sudah sekitar 5 tahun dari wisuda dari Sukamiskin. Juga nggak tahu kenapa taruhnya di Sukamiskin ya, padahal koruptor suka kaya. Ya kan? Mereka bisa jadi apapun gitu kan, bahkan kalau untuk dipilih sebelum dipilih sebelum pemilu pun mereka juga bisa menduduki jabatan apapun gitu kan, karena batasan itu kan hanya untuk memilih dan dipilih kan. Bahkan ada yang terpilih nih ya kan, menjadi DPD gitu kan dan sebagainya. Bahkan bagaimana
pernah ada seorang koruptor gitu kan, dia mati di penjara, kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Iya. Jadi walaupun nggak jadi ya waktu itu. Jadi tapi akhirnya saya baca berita kayak dibongkar. Dibongkarnya tapi nggak ramai gitu kan. Saya pikir kenapa nggak dari sebelumnya, jangan gitu kan. Masa ada yang memakamkan itu nggak ini gitu ya. Kalau pikir kalau keluarga ya mereka ya udah yang terbaik gitu kan. Tapi menurut saya pihak-pihak lainnya yang ada di situ ngapain gitu kan. Masa nggak ada pikiran kan gitu Bang. Nah kemudian selanjutnya ya terkait juga ya bagaimana ada ramai dulu kan villa penjara mewah, kemudian kok di masyarakat seperti masa tidak adil, ada yang disangka begini gitu kan, ternyata nggak lanjut, ya kan dibunyikan ada dibunyi di persidangan, fakta persidangan kok nggak ada kelanjutan, ya kan, kemudian akhirnya banyak kan teori-teori hukum, ya kan Bang, yang itu ternyata tidak berfungsi. Misalnya ada orang yang menang praper kan tinggal dinaikkan lagi. Tapi kan enggak. Ya betul. Ya ada kan? Beberapa bahkan ya. Iya Bang. Kemudian ada yang memang sudah ada sprint penangkapan gitu kan. Tapi kenapa nggak terbit DPO? Ya kan. Tapi ini kita pinggir jurang kali. Nah kemudian, jadi ya, ketika berbicara masih banyak yang belum tuntas, masih banyak yang belum selesai. Entah itu karena kepemimpinan lembaga penegak hukum seperti KPK yang lemah, ya kan. Apalagi juga banyak bermasalah. Ya saya lihat ada juga yang diperiksa di Polda gitu kan, ada juga yang melanggar etik, ada yang tersangka korupsi. Kemudian kan ini akan menambah kerunyaman dibanding memang prestasi kejaksaan memang bagus ya Bang, tapi kan koordinator dalam pemberantasan korupsi itu kan KPK. Yang diomongin ya epicentrum kalau ngomongin lembaga penegak hukum Bang. Ya KPK Bang. Ya kan? Ya walaupun tidak menafikan ada kepolisian dan kejaksaan Bang, jujur gitu kan, walaupun kita di kepolisian tapi kan memang KPK dan epicentrum gitu kan. Karena udah jelas di undang-undang KPK dia adalah koordinator, ya kan, koordinasi, dia juga supervisi. Bahkan bisa ngambil alih, artinya kan di dalam tanda kutip ya ada setingkat lah lebih tinggi gitu kan untuk khusus pemberantasan korupsi. Nah, bahkan meminta laporan kan enggak kan itu kan udah ketatanegaraan enggak sembarangan dikasih kewenangan seperti itu. Nah, saat ini menurut saya juga banyak PR seperti yang Abang sebutkan ya, PR dalam pemberantasan korupsi di kita yang menurut saya ini harus tuntaskan. Ini kan pahit gitu kan. Pertama tentu ya ini orangnya ada, pernah main bulu tangkis viral, ya kan. Tapi kasusnya udah 1 tahun dan mungkin ke depan itu bisa 1 tahun lebih gitu ya. Tapi belum ditahan. Saya nggak tahu kenapa orang ini belum ditahan. Apakah karena dia istilahnya sakti gitu ya, padahal sebenarnya kan tinggal ditahan aja. Bahkan kemarin dia meminta ya kan kasusnya dihentikan. Bayangin, padahal kasusnya jelas ya. Jelas. Suap pula pemerasan ya. Oh iya Bang, pemerasan gratifikasi gitu kan. Dan ada 2 perkara lain. Tapi belum ada tersangka, tapi perkara lain terkait dengan dia. Dan kalau kita lihat kok orang berani ngirim surat minta dihentikan penyidikan, lucu. Pak Firly saya pikir selama ini kan orang paham hukum lah, di kepolisian lama, di KPK lama, masa menghentikan penyidikan dengan surat, ya kan, meminta kepada ini menghentikan dan sebagainya gitu. Dia kan ngirim surat ke Pak Kapolri, ya kan, kemudian ke Kapolda gitu ya, tembuskan dan sebagainya. Jadi kembali lagi Bang, bahwa tentu kasus virus dituntaskan. Ya terlepas banyak rumor dan sebagainya, saya pikir mau tidak mau suka tidak suka. Ini akan menjadi belenggu, ya. Ini akan terus dibicarakan, termasuk Harun Masiku. Akhirnya terlepas dari dia adalah orang politik, bahwa mungkin tuduhan-tuduhan kepada penegak hukum dan KPK dan ada politik sebagainya. Karena ini terjadi apa? Karena KPK membiarkan tuduhan itu terjadi. Kenapa KPK membiarkan tuduhan itu terjadi? Karena nggak ditangkap, nggak segera tuntaskan. Akhirnya KPK ya seperti orang masuk angin gitu kan. Gitu kan. Kalau lagi sehat sikat, begitu masuk angin lagi. Nah, kan begitu. Ya kan, ini kan sangat berbahaya bagi saya penegakan hukum. Kepercayaan KPK yang sudah turun kalah dari penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan kejaksaan ya di mata masyarakat dari berbagai survei. Ya ini kan akan semakin turun. Menurut saya ya
dituntaskanlah kasus ini. Ini kan antara mau tidak mau gitu kan. Kenapa? Karena nih kasusnya naik turun. Kecuali kalau emang gas-gas kalian. Karena nggak mungkin ya menangkap buronan itu mengandalkan. Ya kan ada orang yang mau melaporkan, nggak mungkin. Harus mempersempit, konsisten, harus tiap hari kerja Bang. Kenapa? Kalau maju, kalau misalnya seminggu ini nyari, seminggu itu besok kan kehilangan. Ulang lagi dari awal. Ulang lagi betul Bang, dari nol lagi. Percuma 3 bulan misalnya pantau tapi kemudian akhirnya nggak dipantau lagi, ya kan nggak mungkin kan. Kalau misalnya mengharapkan nanti ada orang, apalagi ada sayembara kemana miliar gitu kan, ada orang kok itu mirip sama Harun Masiku, nggak bisa lah, berat Bang. Kita selama ini kan menangkap koruptor ketika kita memperketat, ya kan, entah itu follow the money, follow the witness, ya kan, orang-orang terdekat dari circle-nya, ya kan. Kalau misalnya dan nggak angin-anginan, ya kan harus cepat geledah ini geledah lagi geledah. Kalau misalnya geledah ini rame, ya udah kabur duluan. Ya kan dia tinggal lihat di media online. Apalagi KPK sendiri juga suka gaduh juga. Kemarin baru merilis loh Bang. Masa udah ada rilis lagi gitu kan dengan foto terbaru. Ya kan kemarin dia nggak tahu deh mana foto terbaru itu katanya kan. Jadi menarik sekali gitu kan. Apa namanya? Saya pikir kemarin mau rilis, ini tangkap, dan ternyata hanya fotonya aja. Ya kan sama aja kayak nangkap angin Bang. Ya kan sebelumnya nemukan mobil. Pas saya kan kayak hebat betul gitu kalau udah ngumumin gitu kan. Nah apalagi ini pimpinan seolah-olah kerja ya. Iya seolah-olah kerja. Apalagi ini kan sudah mau berakhir Bang. Pimpinan periode ini. Jadi saya pikir 2 hal itu Bang yang menurut saya ya terlepas dari tadi saya katakan mulai dari ada pelemahan, kemudian carut marut, kemudian indeks persepsi korupsi Indonesia di bawah 30 hanya 34. Ya setidaknya menurut saya kan Pak Prabowo sendiri udah ngomongin korupsi loh. Kecuali kalau presiden nggak ngomongin kan, pasti anak buahnya nggak ngomongin yuk kita ini. Tapi kalau udah ngomongin kan, tentu sangat penting Bang. Misalnya ujiannya penguatan kembali KPK, ujiannya upaya tindak undang-undang tipikor, ujiannya pembatasan remisi. Supaya apa? Supaya KPK akan supaya pemberantasan korupsi akan baik-baik lagi gitu kan. Kalau sekarang tidak baik-baik saja. Terakhir Bang, bahwa saya pikir kemarin mungkin Mahadaya Kordia ya pimpinan yang terpilih tapi belum dilantik ya, tapi sudah disahkan oleh paripurna DPR kan menyampaikan bahwa mereka akan salah satunya akan membawa marwah KPK. Ya kan saya pikir bahwa KPK itu ya akan bisa diangkat ya kalau pimpinannya menjadi teladan. Ya menjadi teladan dalam artian prestasi kerja dan karakter individu. Ya tidak akan bisa mereka kalau seperti kampanyenya Donald Trump gitu kan, Max KPK Great Again gitu kan, atau Max KPK Max in America Great Again gitu ya. Terus kemudian nih Max KPK Great Again itu kan nggak akan bisa kalau nggak ada prestasi kerja. Kan betul. Itu ada ukurannya berapa, siapa koruptor yang ditangkap hari ini yang besar ya, bukan kecil gitu kan, bukan yang penting ada aja gitu kan. Ya kan kan kemudian berapa nilainya ya kan. Kemudian paling penting juga karakter mereka pribadi. Ikan busuk dari kepala. Mereka harus memberi keteladanan. Jangan sampai nanti anak buah sama aja kayak yang lalu. Ngomong aja begini, enggak lah. Gitu kan selama ini kita mengkritik keras itu kan dengan cara santun juga gitu kan, bahwa kita mengerti emang seperti itu, dan kita harapkan mereka ya enggak ini loh, enggak udahlah kalau saya jadi pimpinan KPK ya gitu kan. Firly itu kan jatuhnya karena itu. Ya, saya pikir janganlah janganlah pimpinan kali ini terprosok di dalam lubang yang sama. Karena keledai aja kan nggak terprosok di lubang yang sama. Seperti itu Bang. Wah menarik sekali. Yud, tadi yang bicara soal Harun Masiku belum tertangkap. Saya teringat sekitar 3 tahun yang lalu. Bang. Saya pernah bicara bahwa semasa pimpinan KPK sekarang ini. Harun Masiku tidak akan tertangkap. Wah, tinggal menunggu waktu. Berarti tinggal seminggu lagi kan? Iyalah. Kalau tertangkap, abang ini harus kemudian potong kambing. Artinya kalau lewat dari tanggal 20, berarti apa yang saya katakan benar. Betul gitu, Bang. Waktu itu Firly dan kawan-kawan. Artinya saya yakin pimpinan yang lain ini juga kurang lebih hampir sama semangatnya sama Firly. Tapi saya berkeyakinan semoga pimpinan yang baru ini tidak seperti itu ya. Dan yang menarik begini Yud. Saya menggarisbawahi paling enggak 3 atau 4 hal ya.
untuk masa depan pemberantasan korupsi yang baik. Yang pertama, isu terkait dengan penegakan atau pemberantasan korupsi atau penindakan tindak pidana korupsi yang bernuansa politik. Ya. Ini sering dibicarakan. Oleh karena itu, dan memang sudah seharusnya menangani perkara korupsi apapun, terutama perkara besar ya, karena perkara besar yang rentan kan, itu harus bisa sampai ke aktor intelektualnya. Ya. BU-nya itu harus dapat lah gitu. Ya. Ya kan? Betul Bang. Dan kemudian yang kedua juga harus bisa memulihkan kerugian keuangan negara. Ini kan poin pertama penting yang untuk terkait dengan masalah yang tadi saya katakan. Yang kedua adalah bagaimana peran serta masyarakat ini betul-betul bisa diakomodir ya. Ya. Kemarin dalam salah satu bincang-bincang ada salah seorang kawan kita dari NGO yang mengatakan bahwa bagaimana peran serta masyarakat ini akan bisa optimal ketika orang melapor bisa dikriminalisasi gitu. Betul. Ketika orang melapor justru malah terancam gitu. Betul Bang. Atau malah ketakutan gara-gara melapor. Iya Bang. Ini yang nggak boleh terjadi lagi ke depan. Karena ketahuan identitas dia. Betul. Iya. Ini harus diselesaikan. Jangan sampai kemudian menjadi persoalan yang membuat masyarakat enggan. Nyawa loh taruhannya Bang. Betul, itu kan masalah serius. Iya Jadi, Bang, serius itu dan Bang. peran serta masyarakat ini hal penting. Iya. Bahkan itu disebut dalam undang-undang tidak pidana korupsi, undang-undang KPK juga ada. Iya. Jadi itu menjadi hal penting. Yang berikutnya adalah yang ketiga, terkait dengan bagaimana cara memulihkan kerugian keuangan negara. Ya. Hari ini kita masih terhambat dengan pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya. Saya kemarin berbincang dengan Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung. Oke. Yang memang sehari-hari terkait dengan penuntutan perkara korupsi diantaranya. Pembatasannya itu adalah terdakwa itu hanya dibebankan pengembalian sebesar yang dia nikmati. Nah ya, contohnya betul. Contohnya begini. Iya Bang. Seandainya bangun jalan. Iya. Bangun jalannya dari beton. Ternyata yang dia ambil adalah besinya saja. Dia nggak pakai besi sama sekali lah, kita ekstrim aja. Kemudian apakah yang dia nikmati harga besinya saja, atau gara-gara itu semuanya jalannya cepat rusak? Betul. Karena kalau dibikin total loss, buktinya jalan itu masih bisa dinikmati, bisa dipakai gitu. Betul, Bang. Tapi kan ketika nggak pakai besi dengan pakai besi pasti beda dong. Betul. Nah inilah yang kemudian menjadi persoalan. Betul. Kalau hanya dibebankan kepada sebesar yang dinikmati, dia hanya kena tanggung jawab besinya. Betul. Itu pun kalau ketahuan. Betul Bang. Kalau tidak ketahuan loloslah dia gitu kan. Betul Bang. Ini menjadi persoalan padahal seharusnya dibebankan sebesar dampak yang ditimbulkan. Ada kita punya mengenal terkait perspektif atau teori ya. Dengan mengenai social cost. Iya Bang. Bagaimana kejahatan itu menimbulkan kerugian paling enggak bisa dibahas dari 4 hal. Bang, kerugian langsung, kerugian keekonomian yang tidak bisa dimanfaatkan, damage dan perbaikannya lah. Biaya untuk memperbaiki. Recovery-nya. Biaya untuk recovery-nya. Ini harusnya 4 hal ini lah yang dihitung dalam konteks total social cost tadi. Betul Bang, saya setuju. Ini 3 hal penting menurut saya yang ke depan masih menjadi PR. Yang pertama tadi saya ulangi ya. Mengenai masalah penanganan kasus korupsi yang berorientasi politik. Yang ini mestinya bisa dituntaskan dengan cara apa? Setiap penanganan korupsi harus sampai menyentuh aktor intelektualnya. Betul. Dan beneficiary owner-nya ya. BO-nya. Terus yang kedua adalah bagaimana peran serta masyarakat ini jangan sampai orang yang terancam. Dan yang ketiga bagaimana kerugian atau dampak dari korupsi ini bisa dipulihkan. Dan tentunya yang poin keempat adalah sinergi penegak hukum. Betul Bang. Itu. Ini poin 4 ini Yudi komentari yang mana dulu silakan. Oke, saya pikir kan saya sudah sering mengatakan Bang bahwa teori pemberantasan korupsi itu kan hanya 2, penindakan dan pencegahan. Itu yang kemudian termanifestasi dalam kewenangan KPK. Kemudian sekarang jadi kewenangan kejaksaan juga mempunyai juga. Kepolisian juga dengan kotasnya ada juga. Artinya dari situ kan semua harusnya sudah berpikir ya. Semua pun sudah paham sebenarnya itu aja gitu kan. Tapi kemudian terjadi siklus ya kan. Bahwa sepertinya penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kemudian menyentuh circle kekuasaan. Menyentuh circle temannya mereka. Ya kan.
dari mana mereka berlatar belakang. Itu mau tidak mau, suka tidak suka akhirnya terjadi. Karena memang dari sisi perekrutannya juga sudah politis, ya kan? Itu kan juga jadi bermasalah gitu kan, Bang. Kemudian akhirnya tadi saya katakan, akhirnya terjadi tebang pilih, ya itu kan sebuah fakta ya. Tapi saya sepakat dengan Abang ketika misalnya ada tebang pilih, maka yang ditebang yang matang, ya kan? Jangan yang muda, yang kecil, ya kan? Apalagi udah busuk gitu kan, yang udah pensiun gitu kan, yang udah lama gitu kan, atau yang masih yang kecil itu cerek, yang masih hijau, masih ranum gitu kan, Bang. Jadi kembali lagi tadi apa yang Abang sampaikan itu kan dari sisi pencegahan dan penindakan, ya kan? Turunannya kan banyak. Nah, termasuk tadi terkait dengan recovery aset, ya. Misalnya kerugian negara 40 miliar, dia cuma terima 2 juta gitu kan. Ya emang 2 juta aja gitu kan. Emang begitu bunyi undang-undangnya. Ya karena kan undang-undang perampasan aset kan jauh panggang daripada api. Ya kan, ya kita harap apa namanya? Itu dibahas lagi lah, itu pertama. Ya kedua, kalaupun dibahas ataupun jadi ya rohnya juga roh perampasan aset. Jangan kemudian namanya undang-undang perampasan aset tapi kemudian isinya loh apa bedanya dengan hukum acara yang udah berlaku selama ini gitu kan. Gitu, Bang. Jadi bagi saya sekarang ya sebenarnya adalah di pimpinan, Bang. Anak buah kan kita tahu hanya ngikutin aja. Malah jangan-jangan ketika lemah seperti ini pemerintahan korupsi yang stres anak buah. Karena apalagi anak buah yang baik ya, berintegritas, yang memang mau kerja, Bang. Kita tahu bahwa kalau terjadi kondisi seperti ini kan tertawa kan koruptor dan ya penegak hukum yang korup. Ya, karena mereka akan bermain transaksional, Bang. Transaksional. Dengan bermain transaksional, ya mereka akan mendapatkan keuntungan. Dengan akhir ketika terjadi transaksional, maka yang punya uang banyak, yang kuat, yang survive. Ya, siapa yang punya uang banyak ya tentu mereka adalah yang selama ini mendapatkan keuntungan banyak juga. Kadang-kadang saya melihat penegak hukum ya bodoh juga gitu kan, mereka nerima duit miliaran sebagainya, padahal itu hanya seujung kuku dari keuntungan korupsi para penyuap itu gitu. Tapi dengan miliaran itu mereka bisa untuk kemudian ya berhasil untuk lolos ya. Ya, meloloskan orang dan memperkaya mereka gitu kan. Karena ya tadi kan gaji juga sangat penting, Bang. Kadang-kadang saya kalau mengisi ya di kampus, terutama di lingkungan ASN, kementerian-kementerian, memang ini ada yang menarik ya. Mungkin ya, ini yang terlupa, kesejahteraan juga sangat penting, Bang. Ya memang itu kan jadi alasan ya. Misalnya tapi kan setidaknya ketika dulu yang koruptor 100, tapi kan semua niatnya karena kebutuhan. Setidaknya ke 10 akhirnya yang tersisa karena memang rakus. Itu yang kita berantas. Karena Bang nggak mungkin kita teriak-teriak integritas, kita teriak-teriak anti korupsi harga mati kalau mereka sendiri memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa. Ya misalnya kalau di Jakarta ya tentu misalnya gajinya kan juga kalau misalnya 7 juta 8 juta kan nggak akan bisa mencukupi misalnya anak 2 3 dan sebagainya, bukan karena tidak bersyukur ya, tapi ya kita ngelihat sekarang bagaimana rumah-rumah ASN itu kan sudah jauh dari Jakarta misalnya kan. Seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya terkait dengan kecemburuan juga ini penting juga, Bang. Harus dibahas juga bahwa ada kementerian sultan, ada yang enggak kan gitu. Masa satu ASN gajinya berbeda-beda. Harusnya kan sama. Kalau bisa bicara sama baru kita bisa bicara, ya kan? Kalau enggak, Bang, itu tuh pasti akan cara paling mudah misalnya SPPD fiktif misalnya, atau kegiatan-kegiatan fiktif itu kan dilakukan ya. Kalau ketahuan BPK ya udah kembalikan, kalau nggak ketahuan ya akhirnya dapat gitu kan. Jadi itu yang menurut saya akhirnya menjadi lingkaran setan. Misalnya kenapa di Kementerian Keuangan misalnya kayak pajak Rafael Alun masih kasus korupsi ya, karena dia kan kena rakus, karena bagi dia gajinya yang walaupun puluhan juta itu yang nggak mencukupi, bahkan dia bisa lebih. Jadi ini kan rakus juga, gajinya puluhan juta diambil ya kan, korupsinya juga ya kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kesejahteraan juga harus kita lakukan, Bang, bahwa tidak akan mungkin ya bicara integritas dengan orang-orang yang perutnya masih lapar. Sehingga kemudian ya akhirnya praktek-praktek korupsi yang kita tahu kan, korupsi ada korupsi besar, ada korupsi kecil. Kan tentu kita ingin menghapus yang korupsi besar. Ya, tapi sebelum menghapus korupsi besar, korupsi kecil juga kita bersihkan. Kenapa sih
di luar negeri itu korupsinya itu sedikit karena mereka tidak bermain di level bawah. Level bawah sudah tercukupi, Bang. Nggak ada suap-suapan antara ini dan sebagainya. Ketika mereka korup korupnya. Itulah kemudian oleh lembaga penegak hukum KPK-nya luar negeri itu yang disikat, gitu kan? Karena memang udah selesai dengan dirinya orang-orang itu, baik dari sisi penghasilan dan sebagainya, dan juga karakter pendidikan anti korupsi ketika mereka kecil, seperti itu, Bang. Iya, menarik sekali itu. Memang masalah terkait dengan tata kelola, terkait dengan manajemen SDM, merit system, itu, Bang. Dan penghargaan kepada aparatur dengan cara yang reward yang baik itu memang penting ya. Tapi tentunya itu bukan satu-satunya, tapi mentalitasnya juga mesti dijaga. Kalau kita bicara dari contohnya three line defense lah ya, terkait dengan masalah manajemen resiko ya. Tentunya kita bisa melihat dari masing-masing orangnya, tentunya mentalitasnya atau yang atasan langsungnya yang menjaga. Yang kedua, ada proses pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan audit yang dilakukan secara rutin. Itu semua akan bisa mengawasi ya tentunya orang untuk tidak berbuat korupsi. Tapi dari praktek yang besar-besarnya itu harus dituntaskan. Contohnya tadi yang disampaikan di awal sama Yudi ya, bahwa kalau orang berbuat korupsi kemudian dapat 10 miliar gitu. Ternyata dia menikmati cuma 2 juta gitu. Itulah, Bang. Bagaimana itu? Ya, kalau ternyata dia menikmatinya mungkin cuma nilainya kecil, tapi ya praktek yang dia lakukan dengan sengaja, maka tanggung jawabnya mesti besar juga. Gitu. Walaupun enggak mungkin juga ya 10 miliar 2 juta biasanya bukan ya. Tapi ini analogi yang asal aja gitu ya. Saya memberikan gambaran asal. Makanya kalau dengan pola penghukuman bukan hanya hukuman badan saja, tapi penghukuman tentang kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara ini dilakukan dengan benar, ditambah lagi dengan undang-undang yang lain. Contohnya pembatasan transaksi tunai contohnya. Terus illicit enrichment atau perampasan aset ya. Dan undang-undang terkait lainnya untuk upaya atau penegakan LHKPN, gratifikasi itu kan ada kaitannya semua ya. Kalau itu semua dilakukan pasti pelan-pelan akan menjadi baik. Tapi dimulainya juga dengan tata kelola yang baik, merit system, pemenuhan hak-hak kepegawaian yang memadai ya gitu ya. Baru kemudian yang lainnya ditegakkan dengan cara yang baik. Kalau itu semua dilakukan, harapannya tentu kita yakin lah ya praktek korupsi bisa sangat ditekan ya. Menarik sekali Yud, terima kasih. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.